Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Hervin Yoki Pradikta, MHI, selaku dosen pengampu mata kuliah Filsafat Hukum Islam. Saya Farhan Hudawijaya, NPM 2021020239, Prodi HTNC semester 4. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan materi tentang metodologi hukum Islam. Hukum dalam konsep ilmu usul fikih dibagi menjadi dua macam, yaitu hukum taklifi dan hukum wadai. Secara terminologi, hukum adalah kitab Allah yang berhubungan dengan perbuatan mukallaf dalam bentuk al-iqtida, at-takhyir, dan al-wadai. Kemudian ada beberapa macam hukum taklifi, yaitu yang pertama ijab, adalah firman yang menuntut suatu perbuatan dengan tuntutan yang pasti. Kemudian yang kedua nadab, adalah firman yang menuntut suatu perbuatan dengan tuntutan yang tidak pasti. Menurut ulama Hanafiyah, hukum taklifi dibagi menjadi 7, yaitu fardu, wajib, tahrim, karahah tanzih, nadab, dan ibahah. Menurut ulama Hanafi, jika suatu perintah didasarkan pada dalil yang pasti, seperti Al-Quran dan hadis mutawatir, perintah itu disebut dengan fardu. Akan tetapi, jika perintah itu berdasarkan pada dalil zanni, perintah itu disebut dengan wajib. Demikian pula halnya dengan larangan. Jika larangan itu didasarkan pada dalil qat'i, disebut haram. Sebaliknya, jika larangan itu didasarkan pada dalil zanni, maka tergolong pada hukum makruh. Sehingga 7 jenis hukum tersebut dinamakan taklifiyah, yang artinya tuntutan atau memberi beban. Hukum wad'i adalah firman Allah yang menjadikan sesuatu sebagai sebab adanya yang lain, disebut juga dengan musabab, atau sebagai syarat yang lain, disebut juga masyrut, atau sebagai penghalang adanya yang lain, disebut juga dengan mani'. Sehingga hukum wad'i dibagi menjadi 3, yaitu sebab, syarat, dan mani'. Selanjutnya, tafsir sebagai salah satu metode penggalian hukum Islam. Al-Quran dan Sunnah diyakini sebagai sumber hukum Islam. Kemudian, nas-nas yang terkandung di dalamnya ditujukan untuk mukallaf. Maka untuk mempermudah pelaksanaan hukum yang dimaksud, upaya ulama di bidang usul fikih dan bidang fikih mulai menggunakan pendekatan rasio dalam menggali makna dan maksud yang dikandung oleh kedua sumber hukum tersebut. Al-Quran sebagai sumber hukum Islam, ada kalanya ayat-ayat tersebut saling menafsirkan karena adanya munasabah al-ayah. Tetapi tidak jarang ayat-ayat tersebut membutuhkan hadis untuk menjelaskannya, atau melalui pendekatan ijtihad yang sepenuhnya menggunakan rasio. Munasabah al-ayah merupakan cara kerja akal yang ijtihadiyah, karena akal mengupayakan sekuat mungkin untuk mencari dan membentuk paradigma penafsiran tersebut. Selanjutnya, ijtihad sebagai metode penggalian hukum Islam. Ijtihad berasal dari kata jahda, artinya al-mayaqqah, atau bisa diartikan sebagai sulit, berat, susah, atau sukar. Abdul Wahab Khalaf mendefinisikan ijtihad menurut ulama ushul yaitu mengerahkan daya dan kemampuan untuk menghasilkan hukum syara' dari dalil-dalil syariat yang terperinci. Sehingga dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa ijtihad adalah pengerahan akal pikiran para fuqaha, menggunakan akal dengan sungguh-sungguh, dan juga berkaitan dengan hukum syar'i dan amaliyah. Selain itu, ijtihad juga menggali kandungan hukum syar'i dengan berbagai usaha dan pendekatan. Kemudian dalil-dalil yang ada dirinci sedemikian rupa sehingga hilang kezaniannya. Dan yang terakhir hasil ijtihad berbentuk fikih sehingga mudah untuk diamalkan. Demikian penyampaian materi dari saya tentang metodologi hukum Islam. Jika ada kekurangan atau kesalahan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.